Selamat datang di kuliah proses stokastik. Ini adalah salah satu mata kuliah di program studi statistika FMIPA Universitas Indonesia. Jadi, kita masih akan membahas mengenai generalisasi dari proses Poisson. Bentuk yang pertama sudah kita bahas mengenai proses Poisson yang non-homogen. Kemudian kita juga sudah membahas bentuk generalisasi yang kedua, yaitu compound Poisson process. Sekarang kita akan membahas bentuk generalisasi yang ketiga, yaitu mixed Poisson process. Oke. Pembahasan ini sebenarnya mengacu ke buku Sheldon Ross edisi ke-10, itu adalah subbab 54, dan saat ini adalah kita di subbab 543, conditional or mixed Poisson process. Tapi untuk menyingkapnya, kita lihat saja yang ada di slide ini. Jadi apa itu mixed Poisson process? Di sini kita lihat NT, suatu counting process. Jadi misalkan ini adalah yang kalau sebelumnya kita belajar, ya ini si NT ini adalah proses Poisson itu sendiri. Nah, si NT bersyarat pada suatu nilai lambda besar sama dengan suatu lambda kecil, maka counting proses ini adalah proses Poisson dengan rate lambda. Jadi di sini dia ini disebut mixed Poisson proses karena rate dari si NT-nya ini itu bergantung pada suatu peubah acak lambda yang disimbolkan dengan lambda besar ini, gitu ya. Jadi makanya dibilang mixed Poisson process atau conditional Poisson process. Nah, kita lihat contoh dari mixed Poisson ini. Jadi si lambda ini sendiri, ini yang lambda besar ini berarti kan dia juga punya suatu distribusi. Nah, misalkan si lambda ini berdistribusi gamma. Nah, tadi kalau lambda berdistribusi gamma, berarti kita NT bersyarat lambda sama dengan lambda kecil, itu baru yang berdistribusi Poisson. Tapi berarti distribusi bersyarat. Nah, pertanyaannya, distribusi tanpa syaratnya itu apa dari si NT? Nah, sekarang kita ingat lagi distribusi gamma bentuknya seperti apa. Kalau gamma alpha theta berarti kan PDF-nya seperti ini ya. Oke, dengan alpha dan theta-nya positif, lambda-nya juga berubah acak yang positif. Nah, kita mau mencari distribusi tanpa syarat dari N. Nah, yang kita tahu NT bersyarat lambda itu adalah suatu proses Poisson. Bagaimana kalau NT tanpa syarat? Nah, kita mau menghilangkan syaratnya. Nah, untuk menghilangkan syaratnya ini berarti kita bisa menggunakan bentuk yang ini. Jadi, kita integralkan atau kita perhatikan seluruh nilai yang mungkin dari si lambda, gitu ya. Makanya ini akhirnya menjadi ekspektasi dari si probability NT bersyarat lambda, karena kita harus memperhatikan seluruh nilai yang mungkin dari si lambda, itu baru kita bisa menghilangkan syaratnya. Oke. Nah, seluruh nilai yang mungkin dari lambda kan bisa nilai lambda 1, lambda 2, dan seterusnya lambda 1 dengan probability seperti ini. Walaupun ini kontinu, sebenarnya saya tidak boleh ngomong lambda 1, lambda 2 karena dia bentuknya kontinu ya. Gitu ya. Ingat lagi di statement bagaimana kita menyatakan fungsi probabilitas untuk peubah acak kontinu itu berbeda dengan peubah acak diskrit. Tapi ini ya seperti itu maksudnya. Jadi nilai lambdanya tidak pasti, jadi bisa mengambil suatu nilai tertentu atau pada interval tertentu dengan ya peluang pada dengan peluang G lambda. Oke. Nah, yang ini N bersyarat lambda itu tadi adalah dia suatu proses Poisson.
Dan kita bisa membayangkan NT, ini adalah NT minus N0 sama dengan N, itu berarti menyatakan increment dari 0 ke T. Nah, proses Poisson, increment itu mengikuti distribusi Poisson. Sehingga yang ini, yang suku pertama pada perumusan ini adalah kita menggunakan PDF Poisson. Ya, E min lambda T pangkat N per N faktorial. Suku keduanya, karena tadi diberitahu lambdanya distribusi gamma, kita menggunakan PDF dari gamma. Nah, kemudian kita lihat integralnya terhadap lambda, semua yang tidak mengandung lambda kita keluarkan dari integral. Oke, kemudian dari situ kita lihat bentuk ini, lakukan sedikit manipulasi aljabar, ya. Jadi kita bisa dapatkan bentuk O seperti ini. Nah, bentuk ini kalian coba, ini kan sebenarnya bentuk dari E pangkat, ini mirip dengan bentuk PDF dari gamma di sini. E pangkat sesuatunya maksudnya ada variabelnya, ini variabelnya lambda, ini kan karena terhadap lambda ya. E pangkat minus lambda, kemudian ada suatu fungsi konstanta, terus lambda pangkat sesuatu kurang 1. Ini juga sama. Nah, ini kalian coba lakukan manipulasi aljabar, oke, supaya bentuk yang di sini sebenarnya tuh bisa dinyatakan dalam PDF dari gamma. Ya, kenapa begitu? Kalau kalian bisa nyatakan ini sebagai bentuk dari PDF distribusi gamma, tentunya nanti ada penyesuaian dari konstanta-konstanta yang kalian masukkan ke sini, maka integral ini nantinya adalah, kalau PDF jadi integralnya bernilai 1, sehingga kalian sudah dapat konstanta-konstantanya. Ini manipulasi seperti ini rasanya pernah dibahas di kelas, jadi ini menjadi tugas kalian untuk menjelaskan dari baris kedua dari bawah menjadi baris yang di bawah sini. Oke? Sehingga kemudian dari bentuk ini kita bisa dapatkan, dengan simplifikasi begini, akhirnya kita bisa dapatkan bentuk probability N sama dengan suatu nilai adalah seperti ini. Nah, bentuk ini tuh apa sih? Kalau kita lihat pertama dari mu per T plus mu, ini T per T plus mu. Ini kan jadi semacam ini P, ini 1 min P. Ya, kemudian ini pangkat N, ini pangkat N, ini kita punya nih jumlahnya juga seperti N plus N, ini N plus N min 1, di sini N. Nah, ini kan adalah bentuk dari distribusi PDF dari distribusi binom dengan banyaknya percobaan N plus N min 1, terus peluang sukses untuk setiap percobaan adalah mu per T plus mu. Sekarang tugas tambahan lagi untuk kalian adalah, tadi kita sudah melihat bahwa bentuk 3 bentuk generalisasi dari distribusi dari proses Poisson adalah kita punya non-homogen, compound, sama mix. Oke, itu kita sudah bahas tiga-tiganya. Tugas bagi kalian adalah tuliskan apa perbedaan mendasar dari ketiga bentuk ini. Oke, itu tambahan tugasnya. Kemudian tugas terakhir dari bab ini adalah, ini sudah campuran dari semuanya. Jadi coba lihat di sini di akhir bab 5 ini ada banyak sekali soal latihan. Nah, saya minta setiap orang pilihlah 3 soal untuk kalian kerjakan, digabung dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya diberikan di video ini.